sebenarnya belum pertanyaan, masih kita mengukuhkan alasan-alasan kita pindah agama. Kalau tadi sempat dikomentari oleh Pak Edi Sabto bahwa saya juga sampai bingung, terlalu banyak pertanyaan beliau sementara waktu kita terbatas. Saya ucapkan kagum dengan Pak Yosua, yang beliau ini salah semua sebenarnya bacaan Quran, tapi nekat begitu. Saya salut dengan beliau yang begitu nekat, walaupun bersalahan semua, luar biasa. Saya sarankan kepada Pak Yosua, lebih bagus Anda memang Pak Yosua ini memperdalam lagi bahasa Arab. Anda boleh tetap dalam agama Kristen dan tidak salah mendalami bahasa Arab itu, karena aktivitas Anda sehari-hari kan mengajar bahasa Arab. Bagaimana mungkin nanti Anda mengajar bahasa Arab sementara Anda sendiri tidak paham itu bahasa Arab? Nanti sesat malah nanti yang lain, kan begitu. Iya. Baik. Kenapa ada koreksi Al-Quran terhadap Alkitab dan tidak sebaliknya? Karena Al-Quran itu datang yang terakhir, lebih awal itu Alkitab, sehingga Alkitab tidak mungkin mengoreksi Al-Quran sebab Al-Qurannya belum ada. Logika yang sederhana, apa mungkin Orde Lama mengoreksi kesalahan Orde Baru? Mungkin tidak Orde Baru mengoreksi penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Lama. Begitulah Al-Quran itu. Al-Quran datang yang terakhir. Ketika terjadi penyimpangan firman-firman Tuhan sebelumnya, Al-Quran itu kan mengakui bahwa sebelum Al-Quran datang, ada kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah. Itulah Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa atau Moses. Kemudian yang kedua, Zabur atau Mazmur Daud. Lalu yang ketiga, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi sangat wajar kalau Al-Quran mengoreksi fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tadi. Itu bisa dibuktikan. Pernyataan Al-Quran itu bukan fitnah, tapi fakta. Anda terima tidak itu? Tadi saya bacakan ayat-ayat yang lucu, belum dikomentari juga. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di mana yang paling prinsip, yang paling mendasar perbedaan Islam dengan Kristen? Sudut pandang kita yang berbeda hanya persoalan Yesus sebenarnya. Itulah akar persoalan yang paling mendasar. Bahwa dalam pandangan orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sementara dalam agama Islam, Yesus itu dimuliakan. Bahkan tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada salah seorang nabi itu. Tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada Yesus sebagai nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul itu. Perbedaannya, orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan. Orang Islam mengatakan dia nabi. Kan begitu? Nah, pertanyaannya, kalau memang Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Karena di waktu lahir tidak Tuhan dia. Terus terang, Yesus waktu lahir tidak Tuhan dia. Di waktu masa kanak-kanak tidak pernah jadi Tuhan. Tidak ada seorang murid yang mengatakan dia Tuhan.
Aneh ketika Yesus sudah mati menurut versi Kristen, oleh Paulus dan teman-temannya yang lain menganggap mendaulat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini kan lucu ini. Sehingga Yesus itu dibingkai termasuk salah satu dari unsur ketuhanan yang disebut dengan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Untuk memudahkan orang lain memahami Trinitas itu disederhanakan. Apakah Tuhan orang Kristen 3? Ternyata 1, cuma beda sebutan, maka dirubah menjadi Tritunggal. Ya, Tritunggal. 3 dalam sebutan, oknumnya tetap 1. Supaya lebih sederhana lagi dirubah menjadi 3 in 1. Jadi diibaratkan seperti kopi Torabika lah begitu. Supaya disederhanakan. Bapak Ibu, kita bicara kepada fakta, ini kan Alkitab. Pada saat Quran mengoreksi, wajar kan? Dan ada buktinya. Tidak ada di dalam Alkitab ini muncul keterangan dari Yesus bahwa dirinya Tuhan. Mungkin Pak Pendeta tahu, kalau dibuka Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29, di mana ketika orang Saduki datang menghadap Yesus dan bersoal jawab, mereka bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, bahwasannya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita ini kan jamak bukan tunggal. Tentunya kalau sudah kita, yang bertanya sama yang ditanya sama-sama kita di situ. Yesus juga kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan dia katakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu saya, enggak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih baik, lebih utama daripada kedua hukum itu, kata Yesus. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik daripada kedua hukum itu, yaitu Allah itu Esa dan berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana kepada diri sendiri. Sehingga disahut oleh orang Saduki tadi, tepat sekali perkataanmu itu, guru, bukan Tuhan. Guru katanya. Kalau memang Yesus itu guru, tidak beda dengan orang Islam. Yesus itu merupakan sebuah jalan yang memberikan penerangan kepada umat. Tidak akan pernah sampai manusia ini kepada Allah, kepada Tuhan yang sesungguhnya, tanpa melalui Yesus. Artinya Allah telah mendelegasikan Yesus itu kepada manusia, menjadi rasul. Allah memberikan ajaran yang benar melalui Yesus. Kalau mereka tidak mengikuti Yesus, tidak mungkin sampai kepada Tuhan, yang pada gilirannya tidak mungkin masuk surga. Begitu sebenarnya. Oleh karena itu, kembalilah Pak Edi Sabto. Kalau Bapak mau kembali bertaubat, diterima Allah. Tadi Pak Edi Sabto mengatakan, apa mungkin Tuhan masih mengampuni saya? Insya Allah. Hari ini kalau Bapak sih bisa hadatkan, insya Allah. Allah masih akan mengampuni dosa beliau begitu. Kalau mau kembali lagi. Tapi jangan murtad lagi nanti. Nah, begitu ya. Terima kasih. Tahap berikutnya diberi kesempatan kepada saudara-saudara dari Kristen untuk atas nama bertiga ini bertanya satu pertanyaan yang dianggap paling prinsip terhadap saudara-saudara saya dari pihak Islam. Nanti akan sebaliknya begitu. Saya mengucap syukur terima kasih karena lebih hari lebih interesan. Dan masalah sunat, kalau saudara tanya udah saya bersunat. Jadi bukan saya tidak bersunat. Sama dengan Anda. Sama. Ya, amin. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu disunat, itu usianya sudah usia lanjut. Apakah Ibrahim itu sunat dulu baru beriman, atau beriman dulu baru sunat? Tapi gimana dengan pandangan ini? Dalam pandangan kami adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia beriman dulu kepada Allah, baru sunat meskipun usianya sudah lanjut.
Jadi saya tidak akan menyinggung Paulus karena saya tahu bahwa saudara tidak terlalu welcome pada Paulus. Jadi tentang sunat itu, Ibrahim itu beriman dulu baru bersunat, bukan bersunat dulu baru menjadi beriman. Selanjutnya yang ditanyakan kepada saya pribadi masalah malaikat. Yang saya ucapkan tadi adalah perkenalan pribadi mengapa saya jadi Kristen, itulah kronologisnya. Dan setiap visi atau mimpi atau suara, dia harus tolok ukurnya adalah dari firman. Jadi bukan tolok ukur dari setan atau iblis, bisa saja dari setan. Tapi setelah dikonfrontasi dengan firman yang saya imani, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Yesus Kristus. Itulah jalan. Dan mohon maaf, jalan ini juga ditulis juga di dalam. Pak, maaf Pak, ini bukan session membela diri lagi. Jadi langsung karena session tadi sudah selesai, hanya menanggapi saja. Jadi tidak untuk ditanggapi balik. Oke, makasih. Jadi kami persilakan kepada kelompok Bapak untuk mengajukan satu pertanyaan, the great problems atau the great question untuk kelompok Islam. Dan begitu pula kelompok Islam mengajukan satu pertanyaan untuk yang dianggap persoalan besar yang harus dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf dengan pertanyaan saya ini. Yang pertama, pertanyaan saya, dari 0 sampai 40 tahun, apakah agama yang dianut oleh Nabi Muhammad? Yang kedua, kenapa sampai hari ini Nabi Muhammad masih didoakan? Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, yang kalau tidak salah artinya, ya Allah selamatkan Nabi Muhammad dan berikan kedudukan yang paling tinggi. Ya, terima kasih. Apa agama Nabi Muhammad dari 0 sampai 40? Jelas dia mengikuti mila Ibrahim. Jadi dalam Al-Quran ya seperti itu. Jadi dia mengikuti mila Ibrahim. Kemudian kenapa disalawatkan? Nah, ini banyak tuduhan orang Kristen, loh Nabi Muhammad aja kata setiap hari ya diminta didoakan, disalawatkan. Berarti kan Nabi Muhammad belum selamat kata di akhirat. Makanya mending ikut Yesus, kata Yesus pasti dijamin masuk surga karena dia sudah berada di surga. Ini sebenarnya satu pemahaman atau kebanyakan tuduhan terhadap Islam yang keliru. Menurut pandangan umat Islam, Nabi Muhammad didoakan atau tidak oleh umatnya, tetap dia sudah dijamin masuk surga karena dia seorang yang maksum gitu kan. Dia sudah dijamin masuk surga. Masalah bersalawat itu orang Islam bersalawat kepada umatnya, bersalawat kepada Nabi Muhammad karena memang ada tuntunan di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada tuntunan, kalau semua orang ingin mendoa bersalawat kepada Nabi menurut versi masing-masing, kan nanti untuk merasa syukur kepada Nabi Muhammad, orang yang telah begitu berjasa menyelamatkan umat manusia dari alam jahiliyah bagaikan binatang ke alam terang benderang. Apa yang kita bisa berikan kepada orang yang telah begitu besar jasanya kepada umat manusia? Enggak ada. Kalau zaman sekarang orang yang berjasa kita bisa kirim mobil, kita bisa kirim kasih rumah. Sekarang enggak ada. Yang bisa kita berikannya doa. Tapi doa itu bukan berarti Nabi kita belum selamat. Mendoakan Nabi Muhammad ada tuntunan di surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 59 kalau nggak salah, apa 56 coba bisa dilihat, ya kan? Ada tuntunannya dari Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dan dalam hadis setahu saya ada hadis itu berbunyi, apabila kamu bersalawat kepadaku satu kali, aku akan memberikan kesejahteraan kepada kamu 10 kali dan akan mengangkat kesalahan kamu 10 kesalahan, menghapus 10 kesalahan dan mengangkat 10 derajat gitu. Jadi bersalawat kepada Nabi itu kita justru mendapat pahala. Untuk kita lagi pahala itu bukan untuk Nabi Muhammad. Sebagai orang yang berakhlak mulia, kita mengirim salawat kepada Nabi ya untuk kita, bukan untuk Nabi. Nabi sudah dijamin selamat. Satu contoh, ini anak baru lahir.
anak yang baru lahir ya atau baru berumur ya beberapa bulan atau setahun atau kurang, itu dijamin kan masih suci kan? Suci kan? Belum ada dosanya. Lah, ketika anak itu meninggal, ya anak yang masih belum berdosa, masih kecil meninggal, ya kan sudah dijamin masuk surga. Apakah tidak perlu kita doakan? Tetap aja kita doakan. Justru kalau kita tidak mendoakan yang berdosa kita, yang hidup, padahal dia sudah dijamin untuk masuk surga anak tersebut. Nah bayangkan saja, anak yang baru lahir masih kecil yang belum berdosa, kalau dia mati kita doakan. Itu kan merupakan akhlak bagi kita kan. Kalau kita berdoa mendoakan dia, ya Allah semoga engkau memberikan tempat yang layak di sisinya dan sebagainya. Itu merupakan cermin dari seorang yang berakhlak menurut tuntunan agama. Jadi pahalanya itu mendoakan anak itu ya kembali ke kita. Tanpa kita doakan juga anak itu kan sudah jamin masuk surga. Nah, kalau anak yang baru kecil yang belum berdosa kita doakan sering dia supaya Allah terima dia, diberikan tempat yang layak di sisi Allah, padahal dia belum pernah berbuat, belum sedikit pun memberikan belum berbuat untuk umat manusia, apalagi seorang nabi seperti Nabi Muhammad yang telah begitu besar jasanya kepada umat manusia. Sangat wajar dong kalau kita kirim doa, kita bersalawat kepada beliau kan. Sangat wajar. Kenapa? Nggak ada lagi yang lebih besar kita berikan penghargaan kepada beliau selain daripada salawat. Nggak ada lagi. Jadi salawat itu merupakan doa kita akan kembali kepada kita sebagai umat yang beriman itu. Pahalanya kembali kepada kita yang berdoa itu. Baik. Barangkali ya. Terima kasih. Saya mohon maaf untuk mengutip dalam Al-Quran dalam surat 53 An-Najm dalam bahasa Indonesianya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jadi pengertian di sini, jangan kamu mengatakan dirimu suci, kata ayat di atas, bahkan sejak ketika masih dalam janin perut ibu. Keadaan tidak suci ini sudah berada sejak dari dalam janin menurut ayat ini. Mohon penjelasan. Kalau kita membaca dalam Quran surat 35 Fatur ayat 18, di sana bahwa setiap orang akan bertanggung jawab tentang dosanya masing-masing kepada Tuhan. Ya, juga Quran surat 74 ayat 38, kemudian Quran surat 6 ayat 164. Ya, bahwa setiap orang akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing. Jadi buat apa kita berdoa untuk orang lain? Karena orang itu akan bertanggung jawab tentang dirinya kepada Tuhan. Ya. Ini ayat-ayat ini paralel dengan Roma 14 ayat yang ke-12, bahwa setiap orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, jadi buat yang saya yakini bahwa kita tidak perlu lagi berdoa untuk orang mati. Setiap orang mati akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, kalau begitu Bapak, apakah kalau ada orang Kristen yang mati Bapak nggak doakan? Tidak didoakan, langsung kubur aja. Kita tidak mendoakan orang itu, kita mendoakan keluarganya supaya diberikan kekuatan. Karena orang itu akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing kepada Tuhan. Nah, kalau begitu memang kita beda pendapat, ya kan? Dalam Islam, nah bisa itu harus setiap orang meninggal itu justru paling akhir kita doakan ketika dia sudah mau di sholat jenazah kan dia doakan. Harus didoakan. Soal Allah terima apa enggak, dia berdoa mengampuni dosa apa enggak, itu urusan Allah. Sebagai umat yang berakhlak harus mendoakan. Orang mati perlu kita doakan. Soal terima apa enggak ya? Kalau Bapak menurut agama Bapak tidak didoakan, orang yang telah meninggal, ya saya juga berdengar sekarang Pak.
Saya berdengar sekarang. Setahu saya, semua orang meninggal itu didoakan, bahkan bikin 3 hari, seminggu, 40 hari, ya kan? Didoakan. Di dalam Kristen kan ada 7 hari, kadang-kadang 14 hari, 40 hari ada mendoakan orang yang telah meninggal. Kalau boleh saya tambahkan sedikit kepada Bapak tadi, Bapak yang mengatakan Bapak khitan. Kalau Bapak khitan berarti Bapak salah. Coba Bapak lihat ini. Bisa Galatia 5 ayat 2 dan 6. Galatia 5 ayat 2. Jadi posisi Bapak berkhitan salah nggak? Berkhitan salah, Pak. Kalau Bapak berkhitan, tidak berkhitan, ancamannya hukuman mati. Tapi kalau Bapak berkhitan, Yesus nggak berguna. Bisa lihat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Berarti Yesus tidak berguna bagi Bapak. Kan Bapak sunat, ya kan? Oke, terima kasih. Saudara Buko Ginta, kenapa memakai dalil dari Paulus, sedangkan Paulus tidak welcome? Terima kasih. Saya mau bertanya. Ini menyangkut tentang keimanan. Sebenarnya Bapak-bapak pendeta, ini prinsip ini. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan dan apa alasan-alasannya dia diangkat menjadi Tuhan? Karena waktu saya pelajari dulu, alasan orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu lahirnya tidak punya ayah. Sayangnya orang Nasrani tidak konsisten. Mestinya setiap anak yang lahir tidak punya ayah, Tuhan juga itu. Kemudian alasan yang kedua, karena Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin manusia bisa menghidupkan orang mati. Itulah alasannya menjadi Tuhan. Tapi dalam Alkitab saya baca bahwa Yesus itu bukan satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain yang bernama Nabi Eliasa. Coba Bapak Pendeta baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Bahwa Nabi Eliasa itu juga pernah menghidupkan orang mati. Bahkan caranya lebih canggih dari Yesus. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Eliasa ini bisa menghidupkan orang mati, dianya sudah menjadi tulang. Tapi bukan tulang Medan, Pak, ya. Ada bedanya tulang Medan dengan tulang di Jakarta ini, maksud saya. Jadi pertanyaannya, kalau cuma itu alasannya, orang Nasrani mengatakan lalu Yesus dianggap sebagai Tuhan karena menghidupkan orang mati, orang Kristen itu keliru memahami makna mukjizat. Padahal mukjizat itu dalam bahasa Arab artinya alladzi kharijun minal adah. Sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam, keluar dari sunnatullah. Dan itu diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang bersangkutan sebagai bukti ketika diperlukan bahwa orang yang bersangkutan itu adalah rasul, utusan Allah. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya, sejak kapan dan apa alasannya dia menjadi Tuhan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk aplaus karena makin hari makin bagus. Saya ingin membacakan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 30. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Kemudian kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi inilah iman Kristen. Kelahiran Yesus itu bukan pra-eksistensinya. Kelahiran saya dihitung mulai saya lahir. Tapi kelahiran Yesus atau Isa, Maulid Isa Al-Masih alaihi salam itu bukan pra-eksistensinya karena
sebelum menjadi manusia, dia itu adalah firman, atau sabda, atau logos, atau kalimah. Nah, firman ini turun ke dalam dunia, nuzul ke dalam dunia, dan firman ini menjadi manusia dalam konteks sejarah manusia. Dan ketika Yesus di dalam dunia, dia menyaksikan bahwa aku dan Bapa adalah satu, dan segala kuasa yang ada padanya itu adalah diberikan kepadanya. Jadi firman atau memra atau kalimah itu telah menjadi manusia, kalimatul mutajasad. Dan kuasa surgawi dan kuasa duniawi itu ada di dalam tangan Yesus Kristus yang sebelumnya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Itu adalah satu misi Allah untuk penebusan Allah kepada umat manusia di dalam konteks sejarah manusia. Terima kasih. Jadi dengan dalil ini Pak Muhammad Fattah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dengan dalil tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia, karena dalam ayat 14-nya dipertegas firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan, kan begitu. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman, berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama, dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah, kemudian bersama-sama, lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya bersama-sama dengan Yusuf, dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke. Itu menyangkut keyakinan Bapak, tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi. Apa iya seorang Tuhan ya tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus pasal 13. Ya. Injil Markus pasal 13 ayat 32, atau Injil Matius pasal 24 ayat 36. Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Di dalam Injil Yohanes kata aku dan Bapak adalah satu. Kalau memang Yesus itu menyatu dengan Allah, menyatu dengan Bapa, tentu jadi pertanyaan, ketika Yesus di tiang salib, ya, dia ada mau mati, dia kan teriak, Eli Eli lama sabachthani, artinya Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau memang Yesus bersatu dengan Allah, ya Tuhan mana yang dia panggil? Tuhan mana yang dia panggil? Ini